Kita jumpa lagi dengan mata kuliah metode numerik. Saya Budi Adi Perdana dan pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pencocokan kurva regresi bagian yang ketiga. Jadi kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya kita bisa mendefinisikan dulu sebuah fungsi. Misalkan fungsinya adalah y sama dengan 2 ditambah 3x. Nah, kita buat sebuah data menggunakan persamaan ini, lalu kita ganggu dengan menggunakan noise. Itu noise-nya itu nilainya akan bervariasi atau acak. Itu nilainya dari -1 sampai ke 1. Jadi nanti di antara -1 dan 1 ini nilainya akan bersifat acak. Nah, kita bisa tahu bahwa dari persamaan ini nilai A0-nya adalah 2 dan A1-nya adalah 3. Jadi yang kita harapkan adalah nanti ketika kita cocokkan kurvanya, nanti nilainya akan mendekati dari nilai ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bisa dapatkan bahwa A0 itu merupakan bisa didapatkan dari persamaan di sini, yaitu sigma x kuadrat dikalikan sigma y dikurangi sigma x dikalikan sigma x kali y dibagi jumlah data dikalikan sigma x kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma x. Dan juga kita sudah bahas juga, kita mendapatkan bahwa A1 itu seperti demikian. Jadi hasil dari fungsi yang kita generate atau kita gunakan, kita hasilkan, itu ditambahkan noise, itu nanti hasilnya akan seperti data-data yang biru ini. Ya, data biru ini adalah fungsi dari x ditambahkan noise. Dia noise itu untuk membuat nilainya agar ada gangguan. Jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan least square ini, kita bisa dapatkan bahwa pendekatannya itu nanti ada yang di garis yang merah ini. Dan ternyata nilai dari persamaan ini itu adalah A0-nya 1,93 dan A1-nya adalah 3,04. Jadi kalau kita bandingkan dengan data aslinya, yaitu 1,93 itu cukup dekat terhadap 2 dan 3,04 itu cukup dekat dengan 3. Jadi pendekatan least square ini cukup oke. Hanya saja mungkin pengaruhnya nanti kalau noise-nya itu semakin besar, nanti prediksi yang kita dapatkan itu akan agak semakin menjauh dari nilai yang sebenarnya. Ini salah satu contoh yang kedua, itu kita perkecil noise-nya. Jadi yang sebelumnya itu range-nya itu di antara -1 sampai 1, sekarang jadikan setengahnya. Lalu untuk yang kasus yang kedua kita perbesar jadi 2 kali lipat. Kalau yang sini dibagi 2, kalau yang ini dikali 2. Jadi kita sudah tahu bahwa pada contoh sebelumnya A0-nya itu adalah 2 dan A1-nya adalah 3. Jadi nanti hasil gangguan noise yang pertama ini, dia akan menghasilkan fluktuasi dari datanya itu seperti ini. Cukup kecil range-nya. Lalu untuk yang kedua ini fluktuasinya cukup lebar. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita menggunakan persamaan least square lagi, kita akan dapatkan bahwa A0-nya itu adalah 1,9643. Ini cukup dekat karena noise-nya cukup kecil terhadap hasil nilai yang sebenarnya, dan A1-nya itu 3,0220 dan ini cukup oke karena memang noise-nya itu cukup kecil. Nah, kalau misalkan noise-nya cukup besar, ternyata yang asalnya 1,96 itu jadi 1,92. Semakin kecil dan semakin menjauhi dari si nilai yang sebenarnya ini. Dan juga untuk yang A1-nya itu nilainya di sini semakin besar dibandingkan dari nilai sebenarnya. Dan jadi nanti pertimbangannya adalah mungkin kalau misalkan data yang kita miliki itu akurasinya cukup tinggi, kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak apa sih kira-kira yang perlu kita kita redam dari data itu sendiri.
Tapi kalau misalkan noise-nya cukup tinggi, itu kita perlu pertimbangkan lebih lanjut. Lalu kalau misalkan yang sebelumnya itu kita berbicara dengan datanya memang sudah sangat jelas, dia berbentuknya garis atau linear, garis lurus saja gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita berhadapan ternyata hasil pengukurannya itu seperti ini, dia memiliki sedikit kurva-kurva, kelengkungan-kelengkungan, atau bisa kita sebut dengan least square order 2. Jadi ini lebih mendekati dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan yang sebelumnya kita hanya memiliki Y sama dengan A0 ditambah A1 kali X, sekarang karena dia sifatnya kuadrat, jadi nanti derajat polinomialnya itu ada tambahan, yaitu A2 dikalikan X kuadrat. Dan least square-nya itu bisa kita pecahkan dengan menggunakan cara yang sama. S-nya itu adalah Y dari pengamatan dikurangi persamaan yang melingkupi sampai kuadrat, yaitu A0 ditambah A1 X ditambah A2 X kuadrat. Jadi dikurangkan, kita dapatkan error di antara eksperimen dan pendekatan teorinya, nanti dikuadratkan lagi supaya nilainya positif. Nah, jadi kita kalau bandingkan dengan yang sebelumnya, untuk yang persamaan linear, ini untuk yang linear. Di sini kita hanya turunkan si S itu sendiri terhadap A0 dan nilainya 0. Sedangkan untuk S diturunkan terhadap A1 juga sama, nilainya 0. Jadi kita hanya menurunkan 2 kali, nanti kita bisa dapatkan bentuk matriks dari persamaan least square order 1. Yang untuk yang order 1. Ya, hanya persamaan linear saja. Nah, untuk persamaan yang kuadrat, kita mendapatkan tambahan, yaitu perubahan S terhadap A2. Dan nanti kita bisa dapatkan persamaan dalam bentuk matriksnya itu akan seperti ini. Jadi yang membedakan itu adalah bahwa untuk order 1 itu sebetulnya ada berada di sini. Nanti kita dapat tambahan di daerah yang di luarnya ini. Dan juga nanti kita dapatkan ada tambahan di bagian sini. Jadi yang asalnya pada order 1 itu hanya X dikali Y, sekarang ada tambahan X kuadrat dikalikan Y. Ini untuk yang order 2. Nah, jika kita menggunakan persamaan order 2, misalkan kita sudah tahu bahwa persamaan dari suatu fungsi itu adalah minus 1 ditambah 5X minus 4X kuadrat. Jadi ini A0-nya, ini A1-nya, dan ini A2-nya. Kita tambahkan noise untuk mengganggu dari persamaan itu. Lalu kita coba bandingkan kalau kita dekati dengan persamaan linear dan persamaan kuadrat, itu hasilnya seperti apa. Dan ternyata karena datanya itu berbentuk kuadrat, dia lebih cocok didekati dengan persamaan kuadrat, seperti yang terlihat pada garis oranye ini. Sedangkan kalau kita dekati dengan persamaan linear, itu tidak mewakili dari si data itu sendiri. Jadi lebih cocok kita menggunakan regresi yang kuadrat atau order 2. Dan hasil regresinya untuk contoh yang ini itu A0-nya itu minus 1,12. Ini hampir dekat dengan yang nilai sebenarnya minus 1. Untuk A1-nya 5,18. Ini juga dekat dengan nilai sebenarnya. Dan yang A2-nya itu minus 4,07. Dan ini cukup oke. Sehingga ini bisa diterima lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang linear itu sendiri. Ini contoh yang kedua. Jika kita ingin melakukan secara manual, misalkan kita punya sebuah data X dan Y seperti ini, yang digambarkan di kurva itu titik-titik biru yang ini. Nah, dengan Y yang ada di sini. Nah, untuk memudahkan biasanya kita hitung dulu ada berapa sih datanya. Ini datanya ada 6. Lalu kita hitung sigma X1-nya. Jika kita jumlahkan ini jadi 15. Sigma Y
kita jumlahkan semuanya di 152, kita jumlahkan X yang dikuadratkan, X yang dikubikan, X yang pangkat 4, dan X dikali Y, dan X kuadrat dikali Y. Nanti semuanya itu kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya. Yang ini, yang di sini, yang semuanya ini. Nah, nanti kita bisa dapatkan sigma-sigma ini dimasukkan ke matriks yang ini. Dan kita bisa dapatkan nilai dari A0, A1, dan A2. Ini, sorry, salah. 0, 1, dan 2. Dan kita bisa dapatkan bahwa hasil perhitungan ini kita bisa dapatkan bahwa A0-nya adalah 2,47857, A1-nya itu 2,35929, dan A2-nya sama dengan 1,86071 hasil regresinya. Dan terima kasih, kita akan sambung lagi pada bagian keempat. Terima kasih.